Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Selesai kita ya judul An-Nifaq. Ya. Selesai kita bab An-Nifaq dan alhamdulillah kemarin di hari Jumat kita sudah latihan ya. Dan banyak alhamdulillah anak-anak ustazah yang sudah mengirimkan jawabannya, sudah mengirimkan tugasnya, tetapi masih ada beberapa yang belum. Dan ada juga yang telat-telat ngumpulnya. Tidak mengapa, ustazah maafkan, yang penting dia mengerjakan tugasnya. Nah, lihat anak-anak ustazah di halaman 24. Halaman 24. Kita masuk ke judul baru, Al-Jahiliyatu Al-Fisqu Ad-Dhalal Ar-Riddah. Ya, silahkan seperti biasa kalian siapkan alat tulis kalian, pensil. Ya, kemudian ikuti dan harokati. Al-jahiliyatu al-fisqu ad-dhalalu ar-riddatu aqsamuha ahkamuha. Ya. Sudah? Al-awwal al-jahiliyatu. Tentunya kalian sudah sering dengar ya kalimat kata al-jahiliyah, jahiliyah. Kita masuki yang pertama al-jahiliyah, pengertiannya terlebih dahulu. Ma hiya al-jahiliyah? Al-jahiliyatu hiyal halul lati kanat 'alaihal arabu qabla al-islami. Nah, silakan digaris bawahi. Hadhihi hiya al-jahiliyah. Hadhihi hiya al-jahiliyah. Ustazah ulang. Al-jahiliyatu hiya al-halul lati kanat 'alaihal arabu qabla al-islam. Apa itu jahiliyah? Adalah al-hal, keadaan allati kanat, yang 'alaihal arabu, di atasnya bangsa Arab, orang-orang Arab sebelum Islam. Silahkan digarisbawahi makna jahiliyah. Sudah tulis Pak Mutus. Ini berarti nggak kelihatan ya? Yang kita bahas adalah yang pertama al-jahiliyah. Ma hiya al-jahiliyah? Hiya halul lati. Tuh mau habis spidolnya. Halul lati kanat 'alaiha al-arbu qabla al-islam. Ini dia.
Al-jahiliyah adalah keadaan atau masa yang orang-orang Arab berada di atas masa tersebut. Yakni orang jahiliyah saat itu mereka jahil dengan Allah. Jahil siapa itu rasul-rasulnya, dan jahil terhadap syariat-syariat agama. Inilah orang jahiliyah. Al-jahlu billah, kalian bisa lihat di buku kalian ya, lanjutan dari pengertian al-jahiliyah. Al-jahlu billah, mereka itu bodoh terhadap Allah. Wa rusulih, dan bodoh atau jahil tidak mengenal rasulnya. Wa syara'iddin, dan tidak mengenal syariat agama. Dan mereka al-mufakharatu bil ansab. Al-mufakharah artinya berbangga-bangga. Berbangga-bangga dengan ansab, nasab. Wal kibru, arti al kibru sombong. Wat tajabbur, pemaksa ya. Orang jahiliyah itu suka maksa. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Nah, itulah keadaan orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah masa keadaan jahiliyah di saat Allah belum mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka al-jahlu billah, jahil terhadap Allah, al-jahlu bi rusulih, jahil terhadap rasul-rasulnya, wal jahlu bi syara'iddin, dan jahil terhadap syariat-syariat Islam. Wal mufakharatu bil ansab, mereka suka bangga-bangga ya, membanggakan keturunan, nasab. Wal kibar, mereka juga sombong. Wat tajabbur, mereka juga orangnya suka maksa, dan lain-lainnya. Kemudian nisbatu ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi. Lihat di bukunya baris ketiga setelah titik di garis bawahi itu. Nisbatu ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi au adamut tiba'il ilmi, au adamit tiba'il ilmi. Dinisbatkan kepada kata al-jahlu. Nah, kalau kalian cari di kamus, arti al-jahlu itu bodoh. Nah, al-jahiliyah, masa jahiliyah dinisbatkan pada kata al-jahlu itu sebabnya apa? Karena apa? Alladzi huwa, yaitu adamul ilmi, tidak adanya ilmu. Adamul ilmi, tidak adanya ilmu, au adamit tiba'il ilmi, atau tidak mengikuti. Adam, tidak ya. Adam, tidak, ittiba'il ilmi, mengikuti ilmu. Dikatakan pada masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW jahiliyah, karena pada saat itu tidak ada ilmu ya, atau ada mittiba'il ilm, atau mereka tidak mengikuti ilmu, atau mereka tidak mengikuti ilmu. Masya Allah. Jadi di masa jahiliyah tersebut, di saat Rasulullah SAW belum diutus, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan, itu berdasarkan kejahilan. Namun itu semua ya, masa jahiliyah tersebut dihapuskan ya, hilang setelah sallallahu alaihi wasallam.
Masa jahiliyah hilang setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi kita, nggak ada lagi masa jahiliyah. Masa jahiliyah telah habis. Masa jahiliyah telah berakhir secara umum, ya, secara umum. Namun apakah masih ada individunya, orangnya, orang jahiliyahnya? Masih ada. Meskipun zamannya tidak lagi dikatakan zaman jahiliyah, tapi individunya masih ada. Gimana kok masih ada, Ustazah? Jika ada manusia yang bersifat seperti sifatnya orang jahiliyah, maka dia termasuk orang-orang jahiliyah. Meskipun di masa itu Rasulullah SAW telah diutus, tetapi dia tetap tidak mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia tidak mau belajar, dia nggak mau mengikuti ilmunya Rasulullah, nggak mau ittiba'ur Rasul, maka dia jahiliyah. Ciri-ciri orang jahiliyah ada padanya. Dia nggak mengenal Rasulnya, dia nggak mengenal Allah. Berarti pada dirinya ada ciri-ciri orang jahiliyah. Padahal apa? Padahal Rasulullah telah diutus. Nah, termasuk di zaman kita sekarang ini, di masa kalian di tahun 2021 ini, apakah bisa dikatakan masa jahiliyah? Apakah di tahun 2021 ini bisa dikatakan zaman jahiliyah? Tidak bisa lagi, ya. Tidak bisa kita katakan kita ini hidup di zaman jahiliyah. Tidak bisa. Karena apa? Masa jahiliyah telah habis, telah berakhir di saat telah diutusnya Rasulullah SAW. Namun, apakah masih ada orangnya seperti orang-orang di zaman jahiliyah terdahulu? Ada. Kapan? Di saat dia mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Apa itu kebiasaan orang jahiliyah? Tidak mau belajar tentang ilmu agamanya, nggak mau mengikuti sunnah Rasulnya, atau dia mungkin masih suka membangga-banggakan keturunannya, atau dia sombong, dia tolak kebenaran. Nah, maka pada dirinya terdapat sifat-sifat jahiliyah. Karena kata Abu Dzar, ya, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya pada diri seseorang itu, pada diri kamu itu terdapat sifat-sifat orang jahiliyah. Nah, waliyadzubillah, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, masa jahiliyah, zaman jahiliyah telah berakhir ketika telah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi individunya masih ada, perorangannya masih ada. Misalkan di kota Medan, masya Allah, ya, semuanya telah ittiba'ur Rasul, semuanya telah mempelajari syariat-syariat agama. Nah, tapi di daerah lain, di kota yang lain masih ada itu yang tidak mengenal Allah, tidak mau mempelajari syariat Islam, tidak mau mengikuti Rasul. Nah, maka pada daerah tersebut banyak terdapat sifat-sifat orang jahiliyah yang dilakukan penduduknya, seperti itu. Nah, kesimpulan, lihat halaman 25. Kesimpulan di halaman 25. Wa mulakhasu dzalik, yang yang ditebalkan tulisannya, ya. Wa mulakhasu dzalik annal jahiliyata nisbatun ilal jahli wa huwa adamul ilmi wa annaha tanqasimu ila qismain.
Kesimpulan annal jahiliyah, jahiliyah itu ya, bahwasanya jahiliyah nisbah, penisbatan kepada kata al-jahlu, dinisbatkan kepada kata al-jahlu. Apa itu al-jahlu? Wa huwa adamul ilmi, yaitu tidak adanya ilmu. Wa annaha tanqasimu ila qismain, dan jahiliyah itu terbagi kepada dua bagian. Ya, terbagi kepada dua bahagian. Al-awwal al-jahiliyatul ammah. Kalian garis bawah itu. Al-jahiliyatul ammatu. Wahia ma kana qabla mab'atsir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'tsihi wa qad intahat bi bi'tsihi. Nah, pembagian pertama ya, jahiliyah itu terbagi dua. Yang pertama al-jahiliyatul ammah. Apa itu al-jahiliyatul ammah? Hiya adalah maka qabla mab'atsir rasul. Masa sebelum, qabla itu artinya sebelum. Masa sebelum mab'atsir rasul, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mab'ats. Wa qad intahat bi bi'tsihi, dan telah berakhir dengan pengutusannya. Nah, ini dia jahiliyah al-ammah. Ma hiya al-jahiliyah al-ammah? Wa hiya ma kana qabla mab'atsir rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'tsihi. Watsani, yang kedua. Yang kedua, jahiliyatun khassatun. Jahiliyatun khassah. Apa itu jahiliyatun khassah? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan, jahiliyah secara khusus ya. Oke, kalian simak yang Ustazah baca di sampingnya. Jahiliyatun khassah bi ba'did duwal wa ba'dil buldan wa ba'dil ashkhas wa hadhihi la tazalu baqiyah. Jahiliyah khusus ya, jahiliyah khusus gitu. Terdapat di sebahagian negeri ya, ad-duwal wa ba'dil buldan ya, di sebagian negeri, wa ba'dil ashkhas, di sebagian orang, wa hadhihi la tazalu baqiyah, dan ini senantiasa akan terus ada. La tazalu baqiyah, akan terus ada. Ini yang dimaksud dengan al-jahiliyah khassah. Terdapat di sebagian daerah, sebagian negeri, ya, sebagian negara, di sebagian orang, dan ini akan terus ada. Artinya orang-orang jahiliyah akan terus ada di setiap zamannya, ya. Namun, apakah boleh kita katakan mereka hidup di masa jahiliyah? Tidak lagi bisa kita katakan, tidak benar. Kalau kalian katakan zaman sekarang kayak kita ini hidup di masa jahiliyah, nah, tidak bisa. Jelas salah orang yang mengatakan hal demikian. Karena apa? Karena telah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka telah berakhirlah masa jahiliyah. Selesai kita al-jahiliyah. Masuk kita yang kedua ya, karena judul kita, lihat judul kita akan bahas 4 perkara. Al-jahiliyah, alhamdulillah telah selesai. Yang kedua al-fisqu, yang ketiga ad-dhalal, yang keempat ar-riddah. Kita masuk yang kedua, al-fisqu.
segera untuk garis harokati maksudnya. Ats-tsani al-fisqu. Al-fisqu lughatan al-khuruju. Al-khuruju. Wal muradu bihi syar'an al-khuruju an ta'atillahi. Al-khuruju an ta'atillahi wa huwa yushmilul khurujul kulliyu. Ya, al-fisqu lughah. Saya harapkan kan sudah paham ketika dikatakan lughah artinya ya. Al-khuruj ya. Al-fisqu itu artinya secara bahasa adalah al-khuruj. Apa itu al-khuruj? Keluar. Jadi kalau ditanya, ma huwal fisqu fil lughah? Ma huwal fisqu fil lughah? Ajib bi al-khuruj. Maka jawab dengan al-khuruj. Al-fisqu lughah al-khuruj. Wal muradu bihi syar'an, wal muradu bihi syar'an, dan makna di dalam syariat, yang dimaksud di dalam syariat gitu. Atau al-fisqu fi syar'i boleh. Al-fisqu fi syar'i. Fasik menurut syariat. Sama juga dengan wal muradu bihi syar'an. Ma huwa al-khuruju an ta'atillah. Al-khuruju an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa huwa yushmilul khuruj al-kulli, dan dia mencakup keluar secara keseluruhan. Dan dia mencakup keluar secara keseluruhan. Nah, ini dia yang dimaksud al-fisqu fi syar'i. Al-muradu bihi syar'an. Keluar dari ketaatan kepada Allah, dan dia juga mencakup keluar dari ketaatan kepada Allah seluruhnya. Nah, maka fayuqalu lil kafir fasik. Maka dikatakan orang kafir itu adalah seorang yang fasik. Karena apa? Karena mereka keluar dari ketaatan kepada Allah seluruhnya. Jadi orang kafir itu sudah pasti fasik. Dia keluar dari ketaatan kepada Allah secara keseluruhan. Namun apakah ada manusia yang keluar dari ketaatan kepada Allah cuma sebahagiannya saja? Ada. Dan itu bisa terjadi dan itu terjadi kepada orang yang muslim mukmin. Bisa terjadi kepada orang yang muslim dan juga orang mukmin. Dia muslim, ya. Tetapi sesekali dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Dia mukmin, tapi sesekali dia melakukan maksiat. Nah, ini termasuk fasik, tetapi tidak kafir. Maka jika ada orang muslim atau mukmin yang keluar dari ketaatan kepada Allah, kita katakan mukmin ini adalah mukmin yang murtakib likabirah min kabairid dzunub. Kita katakan orang mukmin yang seperti ini adalah mukmin yang melakukan dosa besar, yaitu fasik. Jadi fasik itu ya, kalau orang kafir pasti fasik. Ya. Kita katakan orang kafir itu pasti fasik. Tetapi kalau mukmin, ada nggak mukmin atau adakah muslim yang fasik? Ada. Apakah dia dikatakan kafir? Tidak. Dia dikatakan fasik karena keluar dari ketaatan kepada Allah secara sebahagian, tidak keseluruhan. Seperti itu.
Sebentar ya, Ustazah hidupin kipas. Nah, lihat Al-Qur'annya. Yuk, walaupun kalian daring ya, walaupun kalian daring, Ustazah harapkan kalian tetap bawa Al-Qur'an terjemah. Yuk, dalil Allah, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Surah Al-Kahfi ayat 50. Ya, Ustazah bacakan, simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya, di situ. Fafasaqa an amri rabbih. Kita artikan, kita baca artinya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ya ini Allah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, apa kata Allah? Usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam wahai para malaikat. Fasajadu, maka para malaikat itu sujud. Illa iblis, kecuali iblis dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah makhluk Allah yang mendurhakai Robnya. Karena apa? Karena dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Disuruh Allah sujud kepada Adam, dia nggak mau. Maka dia keluar dari ketaatan. Nah, fasik yang dimaksud di sini, iblis yang kata Allah keluar dari ketaatan, yakni kufur. Ya, iblis telah kufur kepada Allah. Lalu di surah berikutnya, surah As-Sajdah ayat 20. Kita lihat, kalian yuk cari surah As-Sajdah ayat 20. Saya juga buka Al-Qur'an ya. Wa ammal ladzina fasaku. Ya. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Kata Allah, adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahannam. Ini untuk fasik yang kafir. Lihat, yuridul kuffar. Yang dimaksud fasik di sini adalah orang-orang kafir yang keluar dari ketaatan kepada Allah secara keseluruhan. Insyaallah. Nah, lalu kita naik lagi ke atas ya, di halaman 26. Al-fisqu fisqon. Al-fisqu fisqon. Fasik itu ada dua. Fasik itu ada dua. Yang pertama, silakan kalian garis bawahi. Fiskun yanqulu anil millati wa huwal kufru. Fiskun yanqulu anil millah wa huwal kufru. Ini jenis fasik yang pertama. Kalian garis bawahi ya. Apa itu? Fasik yang pertama, yakni fasik yanqul, pindah dari agama. Wa huwal kufru, dia adalah kafir. Ini jenis fasik yang pertama. Dalilnya udah kita baca tadi. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, para malaikat sujud kecuali iblis. Maka iblis fafasaqa an amri rabbih, keluar dari ketaatan kepada Allah. Maksudnya fasik di sini adalah kufur. Iblis telah kufur. Lalu juga di ayat yang udah kita baca tadi barusan As-Sajdah ayat 20. Adapun orang-orang yang fasik, kata Allah, tempat tinggalnya di neraka. Fasik di sini maksudnya adalah kufur. Fasik secara keseluruhan. Paham?
Paham? Nah, yang kedua, fasik yang kedua itu berada di buku kalian setelah dalil, setelah firman Allah surah As-Sajdah ayat 20. Saya bacakan dalilnya ya. Kullama aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah dalam surah As-Sajdah ayat 20, setiap kali orang-orang fasik itu ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, Allah kembalikan mereka ke dalamnya. Kalian buka As-Sajdah ayat 20. Ustazah baca, kalian simak terjemahannya. Adapun orang-orang fasik, tempat tinggalnya adalah neraka, tempat mereka adalah jahannam. Wa kullama aradu ayyakhruju minha, dan setiap kali mereka hendak keluar dari neraka tersebut, u'idu fiha, mereka dikembalikan. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasakanlah azab neraka yang dahulu kalian dustakan, yang dahulu kalian lari dari ketaatan kepada Allah. Ini dia. Nah, di sebelahnya itu wa yusammal 'asi minal muslimin fasiqon. Nah, ini jenis fasik yang kedua. Ya, al-'asi minal muslimin fasiqon. Ini jenis fasik yang kedua. Silahkan digaris bawahi. Tadi yang pertama fiskun yanqulu 'anil millah wa huwal kufru. Fasik yang keluar dari agama. Sekarang al-'asi minal muslimin fasiqon. Al-'asi, pelaku maksiat dari kalangan muslim, ya. Al-'asi, pelaku maksiat dari kalangan orang muslim, disebut fasik. Fasik. Nah, jadi seperti yang Ustazah katakan di depan tadi, bahwasanya fasik itu tidak hanya sebutan bagi orang-orang kafir saja. Ternyata fasik itu juga terjadi pada kalangan orang-orang muslim. Namun, yuk lanjut. Walam yukhrijuhu fisquhu minal Islam. Lam yukhrijuhu, tidak mengeluarkannya. Lam yukhrijuhu, tidak mengeluarkannya, fisquhu, kefasikannya, yakni kefasikannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Kefasikannya tidak mengeluarkannya dari Islam. Nah, itu perbedaannya. Kalau kafir yang pertama tadi, yang keluar dari agama, ya, nah itu adalah kafir, orang-orang yang melakukan kefasikan. Yang dia lakukan itu menyebabkan dia keluar dari agama, yaitu dia pindah agamanya. Pindah agama adalah dosa yang sangat besar, lalu membuat dia menjadi seorang yang kafir. Maka dikatakan al-kafiru fasiqun. Orang kafir itu adalah seorang yang fasik. Namun jenis fasik yang kedua adalah fasik dari kalangan kaum muslimin, yaitu orang-orang muslim yang melakukan maksiat, orang-orang muslim yang melakukan kedurhakaan kepada Allah. Maka dikatakan juga fasik. Namun kefasikan yang dia lakukan itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Lihat surah An-Nur ayat 4. An-Nur ayat 4.
Sudah? Kalian buka Al-Qur'annya, An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Lihat di sini kata Allah wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, yarmunal muhsanat, ya, yakni orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah melakukan zina, seperti itu. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, ya. Udah nuduh, sudah menuduh wanita baik-baik melakukan dosa besar yaitu zina, dan nggak bisa datangkan saksi. 4 saksinya, ya, 4 orang saksi. Jadi ketika ingin menuduh seseorang berzina, maka datangkan 4 orang saksi. Nah, nggak bisa datangkan saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu, yakni cambuklah, hukum cambuklah mereka yang menuduh. Berapa kali cambuk? Samanina jaldah, 80 kali cambukan. Kemudian apalagi konsekuensinya? Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka itu orang-orang yang fasik. Apakah perbuatannya tadi yang telah menuduh wanita baik-baik berzina tapi dia nggak bisa datangkan saksi menjadi kafir? Tidak, ya, tidak menjadikannya kafir. Nah, jadi masya Allah, ini untuk anak-anak ustazah, ya, nggak boleh sembarang-sembarang mengatakan seseorang itu telah melakukan perzinahan. Nggak boleh. Kalau memang mau juga, kalau memang iya betul, datangkan saksi. Berapa saksinya? 4 orang. Kalau nggak bisa berarti diam aja. Jangan pula jadi penyebar luas. Oh iya, dia telah berzina, dia telah. Tapi ketika diminta saksi dia nggak bisa datangkan saksi. Kalau ditegakkan hukum Islam, ya, orang yang seperti ini yang menuduh wanita baik-baik telah melakukan perzinahan, dia nggak bisa datangkan saksi, maka dia harus dicambuk 80 kali. Setelah dicambuk, nggak bisa lagi dijadikan omongannya pegangan, nggak bisa lagi dia dijadikan saksi. Insya Allah. Jadi jangan sembarang tuduh, ya, apalagi sampai menyebarluaskan tuduhan tersebut. Wala'iyadzubillah. Nah, kata Allah, wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang seperti itu tadilah yang udah kita bacakan tadi itu adalah orang-orang fasik. Apakah kafir? Tidak, ya, tidak kafir. Dan juga firman Allah yang lain di dalam surah Al-Baqarah. Lihat, surah Al-Baqarah ayat 197. Ayo cepat kita cari. Al-Baqarah 197. Jumpa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sampai situ, ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni waktu-waktu haji, ya. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, 1 bulan sebelum Dzulqa'dah ada apa itu?
ya dari bulan Ramadan, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, itulah 3 bulan untuk dilakukannya ibadah haji. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka dia tidak boleh rafat, ya. Dia tidak boleh rafat. Rafat itu berkata-kata buruk. Kemudian tidak boleh berbuat fasik. Nah, tidak boleh berbuat fasik. Dan juga tidak boleh berbantah-bantah di dalam masa mengerjakan haji. Nah, jadi di sini kata Allah, ketika ada orang yang sudah berniat berhaji, ya, dan dia telah sampai di bulan haji, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Ketika itu dia nggak boleh berkata-kata rafat, berkata-kata buruk, dan dia juga nggak boleh berbuat fasik. Berbuat fasik ini apa? Melakukan dosa besar. Dia tidak boleh menuduh orang berzina ketika dia telah berniat haji. Dia tidak boleh berzina. Dia tidak boleh mencuri, karena mencuri juga termasuk dosa besar. Dia nggak boleh menggibah. Dia nggak boleh berbohong. Karena apa? Karena fasik yakni keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi fasik yang dimaksud di sini, lihat di buku kalian, ya, di baris yang terakhir, di dekat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 197. Wa qalal ulama fi tafsiril fusuq huna huwal ma'asi. Wa qalal ulama fi tafsiril fusuqi huna huwal ma'asi. Telah berkata para ulama, tafsir fusuk di sini, yakni fusuk yang di dalam surah Al-Baqarah tadi, fala rafatha wala fusuk, maksudnya adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat. Baik. Selesai kita 2, al-jahiliyah dan al-fisqu. Ustazah ulangi. Al-jahiliyatu hiya al-halul lati kanat 'alaihal 'arbu qablal Islam. Jahiliyah adalah masa atau keadaan yang orang-orang Arab berada di atasnya sebelum Islam. Dan al-jahiliyah nisbatu ilal jahli. Ya, al-jahiliyah nisbatu ilal jahli. Jahiliyah itu dinisbatkan dari kata al-jahlu. Karena apa? Alladzi huwa adamul ilmi, yang tidak mengikuti ilmu, yang tidak ada ilmu, au adamit tiba'il ilm, atau tidak mengikuti ilmu. Dan al-jahiliyah terbagi 2. Yang pertama, al-jahiliyatul ammah. Apa itu al-jahiliyatul ammah? Hiya maka qabla mab'atsir rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad intahat bi bi'tsihi. Jahiliyah ammah itu adalah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa atau zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad intahat bi bi'tsihi, dan berakhir setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah yang kedua, jahiliyatun khassah, jahiliyah secara khusus, yakni di sebagian negeri ada yang masih jahiliyah, di sebagian orang ada yang masih jahiliyah. Kapan dikatakan seseorang itu masih seperti orang jahiliyah? Yaitu di saat mereka mengikuti kebiasaan orang jahiliyah. Apa itu di antara kebiasaan orang jahiliyah? Tidak mau mengikuti ilmu, ya, tidak mau belajar. Kemudian tidak mengenal Allah, tidak mengenal syariat agama, dan termasuk juga suka sombong, ya, menolak kebenaran. Itu juga termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian suka bangga-bangga dengan keturunannya, kemudian menyembah kuburan. Itu juga termasuk kebiasaan orang jahiliyah, ya.
menyembah kepada selain Allah, atau menyembah kepada Allah juga, menyembah kepada selain Allah juga. Nah, ini juga termasuk kebiasaan orang jahiliyah yang akan terus senantiasa ada di setiap zamannya. Jadi kalian harus hindari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah agar tidak tergolong orang-orang jahiliyah. Nah, yang kedua yang telah kita bahas adalah al-fisqu. Apa itu al-fisqu? Al-fisqu lughatan al-khuruj. Ya, al-fisqu lughatan al-khuruj. Wal muradu bihi syar'an al-khuruju an ta'atillah. Fisq di dalam syariat yakni keluar dari ketaatan Allah. Keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa huwa yushmilul khurujul kulli, mencakup keluar dari ketaatan kepada Allah secara keseluruhan. Maka dikatakan orang kafir itu adalah orang yang fasik. Dan al-fisqu fisqon, fasik ini ada dua. Yang pertama, fisq yanqulu anil millah wa huwal kufru, kefasikan yang pindah dari agama, yang dia keluar dari agama. Kefasikan itu dapat membuat dia keluar dari agamanya, yaitu kufur, yang dicontohkan Allah di dalam firman Allah tadi dalam surah Al-Kahfi ayat 50, ketika iblis disuruh untuk tunduk sujud kepada Adam, dia enggak mau. Maka kefasikan yang dilakukan oleh iblis ya membuat dia kufur. Dan orang yang fasik itu letaknya di neraka. Fasik yang kedua adalah al-asi minal muslimin wa yusamma fasiqan, orang-orang muslim yang melakukan maksiat, maka juga dikatakan fasik. Namun kefasikannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Masya Allah, alhamdulillah, selesai kita dua, al-fisq wal jahiliyah, al jahiliyah wal fisq. Insyaallah di hari Jumat kita masuk kepada ad-dhalal, kemudian ar-riddah. Ya, thayyib, bagi anak-anak ustazah yang belum mengumpulkan tugasnya segera dikumpulkan, masih ustazah tunggu. Alhamdulillah, kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.